Baik. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kitab At-Tauhid ini pembahasannya terkait dengan akidah, terkait dengan pokok agama. Dan kita akan memasuki dalil yang kedua dalam bab ini. Kata penulis rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi ini dalil yang kedua dalam kitab ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, termasuk umat Islam. Yang diutus kepadanya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah tegaskan semua umat Allah sudah utus padanya ar-rasul. Untuk apa? Apa misinya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Agar supaya tiap rasul itu menyampaikan risalah, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah taghut. Jadi jamaah sekalian, ini juga ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada lagi alasan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Iya. Wassalamualaikum. Jadi tidak ada lagi alasan ketika orang menghadap kepada Allah kemudian dia berbuat kesyirikan, dia katakan, ya Allah saya tidak tahu. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah tegaskan ini, sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi hujjah sudah tegak. Iya. Siapa suruh tidak belajar? Siapa suruh tidak paham? Sementara Allah sudah utus di setiap umat seorang rasul untuk mendakwakan sembah Allah yang satu saja dan jauhilah taghut. Ini misi semua Rasulullah. Ini misi semua Nabi dan Rasul. Dakwah kepada tauhid dan menjauhi taghut. Apa itu taghut jamaah sekalian? Kalau Khawarij, dia katakan melampaui batas. Bahkan para ulama mengatakan taghut maknanya itu kullu ma ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah wa huwa radin, dalam keadaan dia ridho. Jadi itu taghut. Tidak harus pemerintah.
Rakyat biasa bisa jadi togut. Kapan itu? Kalau dia ridho disembah. Dia senang kalau orang gulu kepadanya. Iya. Gulu, lewat batas dalam bersikap. Kalau nanti saya meninggal, misalnya dia berpesan, kalau nanti saya meninggal, iya, silahkan datang ke kuburan saya. Sampaikan di situ hajat-hajat kalian. Nanti saya yang teruskan kepada Allah. Dia memang yang mengajak orang. Maka ini togut. Walaupun dia bukan pemerintah. Jadi tidak harus pemerintah itu togut. Jangan salah paham. Iya. Jadi togut itu semua yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho. Sekarang ada pertanyaan. Hari ini jutaan manusia menyembah Nabi Isa alaihissalam. Iya, hari ini. Apakah beliau togut? Iya, kalau kita ditanya. Jadi Nabi Isa adalah togut atau bukan? Iya, kalau kita perhatikan definisi tadi, semua yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho, berarti Nabi Isa bukan togut. Kenapa ya mas kalian? Karena beliau tidak pernah ridho. Iya. Bahkan Allah tegaskan dalam ayat ini, semua Rasul yang Allah utus pada tiap umat, misinya satu. Dakwah kepada tauhid, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Makanya dalam Al-Quran, Allah sebutkan ucapan Nabi Isa alaihissalam, Ya Bani Israel. Jadi Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, kalian semua harus beribadah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhannya kalian. Bayangkan ya mas kalian. Jadi Nabi Isa juga punya misi tauhid. Tidak pernah beliau menyuruh atau memerintah umatnya untuk menyembah beliau, tidak pernah. Walaupun beliau hari ini disembah oleh jutaan bahkan miliaran orang hari ini menyembah Nabi Isa, tapi beliau bukan tauhid. Karena beliau tidak pernah ridho. Bahkan beliau menentang penyembahan kepada selain Allah. Iya. Jadi, itu definisi tauhid. Semua yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho. Senang memang. Memang dia yang ajak untuk disembah. Memang dia yang panggil-panggil orang untuk menyembah dirinya. Iya. Supaya dikultuskan. Orang sujud kepadanya, rukuk kepadanya. Iya. Kalau cium tangan boleh tidak? Iya. Cium tangan. Ini sebagian ulama mengatakan itu katanya menyerupai sujud. Iya. Tapi Syekh Shalih Al-Fauzan dan ulama yang lain mengatakan tidak. Sebatas maksudnya hanya untuk memuliakan gurunya, ustadznya, kiainya. Maka itu tidak mengapa. Demikian pula mencium tangan orang tua, tidak mengapa. Kalau maksudnya sebatas untuk menghormati mereka. Iya. Tapi jamaah sekalian, sekali lagi, beda dengan orang yang memang mau dikultuskan. Iya. Jadi ini pelajaran yang pertama. Setiap Nabi dan Rasul diutus misinya satu, untuk mendakwakan tauhid. Kemudian yang kedua, kita sebutkan tadi, tidak ada lagi alasan ketika dia berjumpa dengan Allah bodoh tentang tauhid, tidak ada lagi alasan. Iya. Apalagi dia hidup di zaman medsos. Kalau dia terjatuh ke dalam kesyirikan, maka tidak ada udzur baginya. Kenapa jemaah sekalian? Karena dakwah sunnah dan dakwah tauhid itu tersebar. Tinggal mereka saja yang mau datang atau tidak. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa ya Allah, ternyata berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang sudah mati, minta hajatnya di situ, ternyata syirik ya Allah, saya tidak tahu, tidak ada lagi. Dan terima lagi alasan seperti itu. Iya. Karena itu jamaah sekalian, inilah misi para nabi dan rasul.
Sekarang, bagaimana kita mengikuti jalan mereka? Kita juga bisa ikut andil dalam dakwah. Jadi semua jamaah sekalian bisa terlibat dalam dakwah tauhid. Bukan hanya ustadznya. Mulai dari orang yang terlibat dalam terselenggaranya majelis ilmu, tempatnya yang digunakan untuk majelis ilmu, pikirannya yang digunakan untuk terselenggaranya majelis ilmu, itu semua bisa masuk dalam keutamaan dakwah. Iya. Perhatikanlah jamaah sekalian. Ketika malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Iya. Dijawablah oleh beliau, rukun Islam, kuntu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi kita yang mulia mengatakan, hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Yang tadi datang bertanya itu adalah malaikat Jibril, tujuannya untuk mengajarkan agama kalian. Kata ulama, jamaah sekalian, perhatikanlah. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab? Iya. Yang bertanya malaikat Jibril, yang menjawab Nabi Muhammad. Tapi malaikat Jibril itu merupakan sebab kenapa Nabi Muhammad menjawab. Karena malaikat Jibril yang bertanya, makanya Nabi Muhammad yang menjawab. Seandainya malaikat Jibril tidak bertanya, Nabi tidak akan menjawab tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, dari sini kata ulama, semua yang terlibat dalam dakwah, maka dia juga teranggap telah berdakwah. Iya, semua. Semua yang bisa menjadi sebab. Iya. Karena itu jamaah sekalian, keutamaan dakwah itu mengajak orang kepada majelis ilmu itu sangat besar. Bahkan disebutkan dalam hadis, Nabi sampai bersumpah, "Fawallahi, demi Allah, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau ada satu orang saja jamaah sekalian, yang mendapatkan hidayah dengan sebab kamu. Iya. Tidak semua kita mampu menyampaikan. Tapi seandainya kita mengajak orang ke majelis ilmu, dengan datangnya dia ke majelis ilmu mendapatkan hidayah dengan sebab kita, maka apa kata Nabi keutamaannya? Khairun laka min humrin na'am. Pahalanya yang kamu akan dapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau lebih baik daripada harta dunia yang terbaik. Iya. Itu jamaah sekalian. Satu saja. Bagaimana kalau dua orang? Yang kita ajak, ayo di sana ada kajian tentang fikih, tentang tauhid, tentang adab. Ayo kita ke sana. Ada tabligh akbar tentang keamanan suatu negeri. Wajibnya taat kepada pemerintah. Sebab-sebab keamanan keutuhan satu negara. Ayo kita kajian, ayo kita datang ke sana. Kita ajak orang. Ternyata dia senang dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah, terus dia lanjut berada di atas hidayah, maka kita telah mendapatkan pahala lebih baik daripada harta yang paling baik di dunia. Itu satu orang. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Bagaimana kalau semua keluarga kita? Iya, bayangkan jemaah sekalian. Banyaknya itu pahala. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, ada yang namanya pahala jariyah, tapi juga hati-hati. Ada yang namanya dosa jariyah. Iya, karena itu Nabi mengatakan, man da'a ila hudan. Siapa yang ngajak kepada petunjuk. Iya. Pokoknya bagi-bagi kah? Nampak jadi kain tahu bah. Anjur bagi-bagi. Iya. Di sana bagus kajiannya. Tidak berdasarkan akal. Tidak berdasarkan ucapan guru tak. Tidak.
Di sana kajiannya memang ilmiah. Cuma Al-Quran dan hadis yang dia sebut. Bukan pendapat pribadi. Iya. Jadi dia ajak orang kepada petunjuk. Maka apa kata Nabi? Falahu ajr mitlu ujuri man tabi'ahu. Dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mengikutinya. Iya. La yanqusu min ujurihim syai'an, dan tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang mengikutinya tadi. Ini yang dinamakan pahala jariah. Iya. Sebaliknya jamaah sekalian, wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak kepada kesesatan, penyimpangan. Iya. Termasuk juga ini orang yang suka main di medsos. Iya. Dia tulis sesuatu yang bisa membuat orang tersesat. Dia kasih bodoh-bodoh orang. Atau dia berikan contoh yang tidak pantas. Tidak sampai sehari bisa tersebar. Disaksikan oleh jutaan orang. Demikian pula sebaliknya. Satu ajaran salah. Tidak sampai sehari kita upload, bisa jutaan manusia yang mengikutinya dan melihatnya. Maka apa kata Nabi? Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarihim syai'a. Maka dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi dosa para pengikutnya. Iya. Jadi jamaah sekalian, perhatikan saja kemana kita ajak orang. Jadi sebenarnya semua bisa terlibat dalam dakwah tauhid. Semua bisa terlibat dalam dakwah sunnah. Apakah dengan pikiran, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan ilmunya. Kalau dia ikut andil di situ, maka dia juga teranggap ikut berdakwah. Sama tadi haditsnya malaikat Jibril alaihissalam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Rabb engkau wahai Nabi Muhammad sudah menetapkan, jangan sekali-sekali kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Al-ayah, maksudnya lanjutkan ayatnya. Jemaah sekalian, perhatikanlah dalam ayat yang mulia ini. Perintah yang pertama adalah tauhid. Iya. Perintah yang pertama adalah tauhid. Makanya jemaah sekalian, percuma kita ajak orang sholat kalau ternyata dia masih punya keyakinan syirik. Iya. Percuma. Sholat rukun Islam yang kedua. Iya. Sedangkan syahadat rukun Islam yang pertama. Kalau dia masih percaya jimat, masih sering datang ke dukun, walaupun dia sholat, batal amalannya. Itu sepakat ulama. Makanya salah kalau ada yang bilang jangan singgung-singgung syirik. Nanti kita bisa berpecah belah. Tidak. Iya. Justru itu memang harus kita singgung. Supaya orang paham bahwa itulah tugas Nabi dan Rasul diutus di muka bumi. Jangan karena kita menjaga perasaan teman kita, keluarga kita tidak mau jelaskan. Tidak, jamaah sekalian. Justru kita sayang kepada mereka, kita ingatkan bahwa perbuatanmu itu telah menyelisihi tauhid, telah menyelisihi akidah yang benar. Iya. Perhatikan di ayat ini. Perintah yang pertama, beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Iya. Wa bil walidaini ihsanan. Kemudian perintah yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Lanjutkan ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff." Terkhusus kalau kedua orang tuamu atau salah satunya sudah sampai di usia tua. Biasanya jemaah sekalian, kalau orang tua sudah semakin tua, sifatnya ada kemiripan dengan anak-anak.
Iya, mudah tersinggung. Iya, semuanya perlu dilayani. Kata Allah, fala taqul lahum Jangan sekali-sekali kamu katakan kepada kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya kalau sudah tua, Iya. Para ulama ahli tafsir mengatakan jamaah sekalian, itu ucapan keluhan yang paling halus. Deh. Nah, misalnya, kalau kita orang sini, deh. Itu paling halus. Allah katakan, fala taqul lahum Jangan ucapkan seperti itu sama orang tuamu. Wala tanharhuma. Apalagi kamu menghardiknya, membentaknya, jangan. Tapi apa yang kamu lakukan? Kata Allah, wa qul lahum qawlan karima. Ucapkan saja ucapan yang baik-baik. Iya. Jadi, perhatikan dalam ayat ini jamaah sekalian. Dua perintah pertama atau dua perintah di awal. Tauhid, kemudian berbakti kepada orang tua. Iya. Makanya tidak cocok kalau ada orang yang sudah kenal dakwah tapi kasar sama orang tua. Tidak cocok. Sudah ngaku salafi, sudah ngaku lama kenal dakwah, tapi sama orang tuanya saja seke. Iya, pelit. Berarti dia sudah belum menjalankan wasiat Allah, perintah Allah. Iya. Nah, ada pertanyaan jamaah sekalian. Kalau hak Allah pertama, hak kedua orang tua, di mana hak Rasulullah SAW? Iya. Karena di sini tidak disebut haknya Nabi. Haknya Allah setelah itu perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di mana haknya Rasulullah SAW? Iya. Maka disebutkan oleh ulama kita bahwa kata beliau rahimahullah bi anna haqqallah mutadamminun li haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam li anna Allah la yu'bad illa bima syara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, hak Allah itu sudah masuk di dalamnya haknya Rasul. Kenapa ya Mas sekalian? Karena Allah tidak diibadahi kecuali harus berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad. Iya. Makanya kita tidak boleh marah kalau kita tanya-tanya dalil. Iya. Jadi sebagian kiai itu, iya, dia marah kalau kita tanya dalil. Sedikit-sedikit dalil. Sedikit-sedikit dalil. Iya. Pada hak Allah. Maksudnya apa? Tidak mungkin kita bisa menyembah Allah dengan benar kecuali harus mengikuti petunjuk Muhammad SAW. Iya. Makanya kalau ada orang yang beribadah tidak ada dalilnya, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tidak sah ibadahnya. Walaupun dia ikhlas. Kita beri contoh ya Mas sekalian. Idul Kurban misalnya. Yang kita kurbankan 3. Kalau bukan kambing, kerbau, sapi, dimasuk di dalamnya kerbau, termasuk golongan sapi juga, dan onta. Tiba-tiba ada orang yang kurban ayam. Iya. Dia datang kurban ayam. Tidak diterima itu Pak. Tapi saya ini ikhlas Ustaz. Saya tulus persembahkan ayam 10 ekor ini untuk Allah. Kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Iya. Semua ibadah begitu. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Kapan ada amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad, walaupun dia ikhlas, tertolak. Iya. Jadi, ini wasiat atau perintah Allah yang pertama. Kemudian ya Mas sekalian, perlu diketahui bahwa 2 ayat yang kita baca ini terdapat di dalamnya kandungan la ilaha illallah. Iya, apa makna la ilaha illallah ya Mas sekalian? Iya. Sebagian orang dia hanya tahu keutamaan la ilaha illallah.
tapi tidak tahu maknanya. Dia. Ada yang membaca 100 kali la ilaha illallah, ada yang membaca 1000 kali la ilaha illallah selama 40 hari tidak putus-putus. Kalau putus diulang lagi. Ternyata ditanya apa tujuannya? Supaya sakti. Iya. Supaya kebal. Iya. Ini tidak paham makna la ilaha illallah. Dulu Abu Jahal menolak makna la ilaha illallah karena mereka paham. Iya, makanya dia katakan aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Ketika Nabi Muhammad mengajak Abu Jahal dan musyrikin Mekah untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa jawabannya? Apakah dia ini ingin menjadikan satu saja yang disembah? Sesungguhnya ini perkara yang mengherankan. Jadi Abu Jahal paham. Kalau sekarang kita harus belajar nahwu sharaf, baru tahu apa itu la ilaha illallah. Dulu mereka tidak belajar nahwu. Iya, memang ahli bahasa Arab mereka. Nah, apa makna la ilaha illallah? La ilaha maknanya tidak ada yang berhak disembah, diagungkan, dibesarkan dan dimuliakan illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diserahkan padanya cinta, takut dan harapan kecuali Allah. Iya. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui, sebenarnya makna la ilaha illallah itu lafaz lengkapnya la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tapi kenapa hanya tertulis la ilaha illallah? Tidak ada haqqun. Iya. Maka itu sudah dijawab oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Jadi sebenarnya kita, kalau kita belajar bahasa Arab, kita pasti tahu bahwa la itu, lam itu beramal amalan inna. Iya. Apa itu Ustaz? Inna. Iya. Pokoknya ini bonus saja, faedah bahasa Arab, biar antum tertarik belajar bahasa Arab. Jadi inna itu, inna, iya, dia itu harus ada mubtada dan khobar. Iya. Kita kasih contoh. Kalau kita bilang sesungguhnya Muhammad berdiri, isimnya inna, qaimun, khobarnya inna. Harus selalu ada seperti itu. Isim, khobar, isim, khobar. Nah sekarang, la ilaha. Mana khobarnya? Iya. La ilaha. Itu belum lengkap. Harus ada khobarnya setelah ilah. Sama tadi, kalau kita hilangkan khobarnya, inna Muhammadan. Antum paham tidak kalau saya bilang inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad? Iya, kita masih tunggu, iya, kenapa Muhammad? Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad. Iya, kenapa Muhammad, Ustaz? Harus ada khobarnya supaya lengkap, supaya enak kita dengar. Qaimun, berdiri ternyata. Sama tadi ini. La ilaha. Iya, tidak ada ilah. Maksudnya? La ilaha, tidak ada ilah. Harus ada khobarnya. Didatangkanlah kata para ulama, haqqun. Maksudnya tidak ada sembahan yang benar. Semua selain Allah sembahan yang salah. Itu maknanya. Illallah, kecuali Allah. Allah ini badal. Badal dari haqqun. Tapi kenapa dihilangkan jamaah sekalian? Iya. Ini rahasia. Iya. Mau tahu rahasianya? Iya. Kalau orang sufi, antum disuruh matikan lampu dulu. Iya. Datang malam Jumat, iya. Tutup pintu. Iya. Ditanya, ada orang yang tanya, mau apa ini Pak Kiai? Kita mau bertemu Allah. Iya.
sepakat ulama jamaah sekalian. Kalau ada yang mengklaim dia bertemu Allah di dunia, kalau dia muslim batal Islamnya. Kenapa? Karena dia mengingkari dalil bahwa Allah tidak akan dilihat kecuali setelah orang itu meninggal. Iya, nanti di hari kiamat kita lihat Allah. Kalau di dunia enggak. Iya, itu sepakat ulama. Nah, ada orang yang mau melihat Allah. Iya. Jadi, apa rahasianya hakun dihilangkan? Kata Ibnu Malik dalam Alfiya Ibnu Malik, kata beliau dalam bait syairnya, wa sya'a final babi isqatul khabar idal muradu ma'sukutihi dhahar. Boleh dihilangkan khabarnya semua kalimat kalau yang dimaksud sudah ditahu. Iya. Contoh, Masmuka, ada yang tanya kita, apa artinya Masmuka? Hah? Siapa namamu? Ini orang langsung menjawab, Muhammad. Ada yang hilang tidak? Ada. Ada yang hilang. Harusnya dia jawab, namaku Muhammad. Itu kan lengkapnya. Siapa namamu? Namaku Muhammad. Tapi kenapa dia langsung bilang, siapa namamu? Muhammad. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita semua tahu bahwa yang dimaksud Muhammad itu namanya. Kenapa dia tidak sebut? Karena hilang, sudah ditahu maksudnya. Sama dengan la ilaha illallah. Tidak perlu kita katakan la ilaha haqqun illallah. Karena orang Arab dulu sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu bilang la ilaha illallah, maka semua berhala yang ada di Ka'bah harus dihancurkan. Tidak ada lagi sembahan kecuali Allah. Makanya mereka keberatan. Iya. Tapi sebagian orang hari ini tidak tahu makna la ilaha illallah. Iya. Makanya mereka enak saja menerima. Enak saja mengucapkan. Tapi tidak paham maknanya. Iya. Mereka pun tetap datang untuk memberikan sesajen. Berkorban menyembelih untuk selain Allah. Agar supaya apa? Mendapatkan manfaat dan terhindar dari musibah. Padahal orangnya ini membaca la ilaha illallah. Kenapa mereka lakukan itu? Karena tidak paham apa konsekuensi la ilaha illallah. Seandainya mereka paham, mereka tidak mau mengucapkan. Iya. Seandainya mereka paham, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, harus berkorban hanya untuk Allah. Berdoa harus hanya kepada Allah yang satu saja. Menyerahkan takut harapan. Semuanya harus hanya untuk Allah. Maka tidak ada yang mau mengucapkan la ilaha illallah dari kalangan kaum musyrikin. Iya. Jadi di sini dua ayat terkandung la ilaha illallah. Yang mana itu? Perhatikanlah firman Allah. Ketika Allah mengutus setiap umat seorang rasul, ani'budullah. Beribadalah kalian semua hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ada perintah, ada larangan. Kalian semua beribadah kecuali hanya kepadanya. Ada larangan, ada penetapan. Itulah makna la ilaha illallah. Ada pelarangan, penafian, ada penetapan. La ilaha itu penafian, illallah itu penetapan. Iya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita ambil secara ringkas di mana yang berbahagia ini. Ada tanya jawab atau tidak? Iya. Hah? Iya. Padahal. Ya. Masalah riwayat ya, seorang bertanya tentang jampi-jampi. Iya. Jampinya orang apa? Yahudi ya, masalah. Kemudian ada sahabat tahu, selama dia tidak perkataannya itu bermakna kesyirikan. Maksudnya gimana? Iya. Jemaah sekalian, ketika ada sahabat yang meruqyah, maka Nabi mengatakan, perlihatkan ruqyah kalian. La ba'sa bil ruqyah. Malam takun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Maksudnya apa? Selama kamu dalam ruqyah itu tidak minta tolong kepada setan. Iya. Ada yang seperti itu, ada. Iya. Makanya kata Nabi, inna ruqyah wat tamaim wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya iya, jampi-jampi, jimat dan pelet semuanya syirik. Kenapa?
karena pasti ada pertolongan setan di situ. Itu yang dimaksud, yang tidak boleh. Jampi-jampi bacaan. Tapi ada syarat-syarat dari setan supaya dia bisa sembuh. Itu yang dilarang. Adapun ruqyah yang syar'i dengan Al-Quran, dengan doa, maka tidak mengapa. Iya, tidak mengapa. Karena Nabi mengatakan, la ba'sa birruqyah, tidak mengapa dengan ruqyah. Malam takun syirkan, selama syaratnya tidak ada kesyirikan di dalamnya. Iya. Baik. Jadi itu ya, selesai. Sudah salawat, ya, sudah hampir masuk waktu isya. Nabi halal qadar, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang